Ya, kita mulai perkuliahannya. Ya. Masih ada beberapa yang masuk. Oke, kita teruskan masih dengan matriks ya. Lanjutkan kita lihat sifat-sifat dari matriks-matriks khusus di sini ya. Bentar, saya belum share screen. Oke. Jadi di sini kita ingin mempelajari bagaimana kalau matriks itu kita partisi ya. Jadi andaikan kita punya matriks A ya, matriks A ini ya. Ukuran M kali N, matriks A-nya ini M kali N. Ini nggak konsisten ini dengan apa namanya? Jadi partisinya bisa banyak gini. Partisinya bisa banyak. Jadi M kali N ini kalau kita jumlahkan seluruh partisi ini. Jadi masing-masing ini matriks ya. Ini matriks, ini M1 kali N1, ini M1 kali N2 dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini M1, M2 sampai MR ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan M. Ya. Kemudian ini sampai N1, N2 sampai NC ini sama dengan N. Ya. Jadi jelas matriks ini. Secara umum partisinya bisa banyak. Jadi masing-masing ini matriks, masing-masing matriks yang elemennya matriks, gitu ya. Itu kemudian kita partisi menjadi seperti ini, menjadi R matriks, barisnya ada R matriks ya. Kemudian kolomnya ada C matriks, N kali C. Nah, untuk lebih mudahnya kita apa namanya? Kita buat partisinya itu cuma dua gini ya. Nih, jadi kalau kita punya matriks ini, kita partisi menjadi 4 matriks, 2 baris matriks dan 2 kolom matriksnya. Jadi partisinya bisa, ini salah 2, bukan salah 1, salah 2. Jadi bisa saja begini, bisa saja yang elemen pertama cuma ini saja, kemudian selanjutnya ini 357 dan sebagainya. Coba kita lihat apa namanya teladan dari pemartisian itu ya. Kita lihat, kita share screen. Jadi dengan data yang sama, bagaimana kita mempartisi matriks. Jadi matriks awalnya ini 1, 3, 5, 7 dan sebagainya ini kalau mau kita partisi bisa jadi berapa banyak gitu ya. Nah, ini diantaranya, diantara partisinya. Jadi kemungkinannya ada seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mempartisi menjadi 2 baris matriks dan 2 kolom matriks, ya, maka kemungkinan partisinya seperti ini. Nah, jadi ini A11, ini A12, A21, A22. Kalau partisinya seperti ini, kan bisa saja begini. Jadi di sini hanya anggotanya cuma matriks 1, 1. Ya. Bisa saja begini, ini 1, 3 nih. Jadi ini 1, 3, bisa saja 1, 3, 5, ini A1-nya ya. A1-1-nya. Atau 2 baris 1 kolom, 2 baris 2 kolom, 2 baris 3 kolom gitu ya. Nah, itu pemartisian menjadi 2 matriks, 2 baris matriks dan 2 kolom matriks seperti ini. Jadi yang kuning ini, yang kuning ya, yang mana saja yang kuningnya itu A11.
Yang biru itu A12, yang hijau itu A21, yang merah merah bata ini ya, itu A22. Matriks yang kedua pada baris matriks kedua pada kolom matriks kedua gitu. Jadi kemungkinannya ada ini. Jadi kalau kita buat kombinasi barisnya ini ada 3, jadi kombinasi 2 dari 3 itu kombinasi 2 dari 3 itu ada 3 ya. Kemudian kolomnya kombinasi 2 dari 4 ya. Sebetulnya kalau mau dibuat seperti itu tuh. Tapi bisa aja ini 2 kali ya. Karena 2 kali 2 2 baris matriks dan 2 kolom matriks, maka semua kemungkinannya seperti itu. Nah, mungkin lebih besar lagi ya lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi matriksnya. Oke. Kita lanjut dulu. Ini pempartisiannya. Nah, dari pempartisian seperti itu, dari pempartisian seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi, ya, maka sebuah matriks yang memenuhi kriteria tertentu itu kita sebut sebagai matriks blok diagonal. Blok diagonal. Nah, ini matriks blok diagonal itu kalau diagonal ini, matriks-matriks yang berada pada diagonal ini, jadi matriks-matriks A11, A22 sampai ARL itu berada pada diagonal ya. Dan nilainya tidak semuanya 0. Tidak semuanya 0. Sedangkan yang lain yang indeksnya ini tidak sama, yang AIJ, IJ-nya tidak sama ya. I tidak sama dengan J ini, yang di sininya matriks 0. Maka itu disebut dengan matriks blok diagonal. Ini ukurannya tidak harus sama. Mungkin ini 4x4, ini 3x3, yang lain 2x2. Yang jelas ukurannya harus baris dan kolomnya sama, tapi masing-masing ini tidak harus berukuran sama. Ya. Nah, jadi kita lihat misalnya teladannya, yaitu seperti ini. Ya. Kita lihat ya, ini blok diagonal. Jadi ini matriks blok diagonal. Jadi pada diagonal ini kebetulan yang saya buat ini ukurannya sama semua ya, 2x2 ya. 2x2, 2x2, 2x2 gitu ya. Jadi ini adalah matriks blok diagonal. Kita bisa menyatakannya matriks ini adalah diag gitu ya. Sama dengan diag diagonal, kemudian A11-nya ini, A22-nya ini, A33, A44 gitu ya. Oke. Jadi yang seperti itu adalah matriks blok diagonal. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ya. Bagaimana kedua matriks itu bisa kita jumlahkan? Ya. Kedua partisi matriks ya bisa kita jumlahkan apabila masing-masing partisi dari kedua matriks itu berukuran sama. Ya, apabila kedua, misalnya kalau ini kita partisi jadi menjadi 2 baris matriks dan 2 baris kolom, ini juga begitu. Maka ukuran matriks A dan B ini ukurannya harus sama. Nah, kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan matriks seperti ini ya. Kita lihat ya. Jadi nah ini bagaimana menyembunyikan ini. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini matriks A, yang ini matriks A yang terpartisi, dan ini matriks B yang terpartisi. Maka ukuran partisi masing-masing matriks A dan matriks B ini harus sama bentuknya. Jadi ukuran birunya sama, ukuran kuningnya sama, ukuran hijau dan merah batanya ini sama semua. Nah, kalau sama semua, baru kita bisa jumlahkan. Ini misalnya B, ini matriks B ya. Ini matriks A. Jadi kita bisa menjumlahkan seperti ini kalau ukurannya sama. Ya. Kalau ukurannya tidak sama, tidak bisa. Kebetulan
ini ya. Jadi kalau penjumlahannya tinggal jumlahkan aja pada matriks-matriks yang sesuai. 15 ini dengan 32 ini 47 ya. Ini matriks 2 kali 2 kali 3. Ini 2 kali 3 berarti bisa dijumlahkan ya. Demikian juga yang lain, ini matriks 1 kali 1, di sini 1 kali 3 ya. 1 kali 3 jumlahnya juga 1 kali 3 ya. Nah, penjumlahan pengurangan itu juga sama dengan penjumlahan, tapi penjumlahan dengan negatifnya ini ya. Kalau ini pengurangan berarti 1 dikurang 3 min 2. Kalau ini 1 tambah 3 4 gitu ya. Dan sesuai dan nilai-nilai yang lain juga pada sel-sel yang sesuai ini ya. Kita juga bisa mengurangkan ya. Seperti biasalah operasi penjumlahan atau pengurangan matriks ya. Pasti ukuran tiap-tiap partisi ini harus sama. Jadi kalau misalnya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan seperti ini ya, nggak bisa. Ini kan kebetulan contohnya baik matriks partisi B dan partisi A itu sama. Oke, oke. Selanjutnya, kalau kita punya matriks yang partisi, kemudian bagaimana kita bisa mengalihkan? Ya. Jadi baik A dan B ini, matriks yang terpartisi. Ya. Untuk matriks A pada baris matriks ke I, kolom matriks ke K, ya, ini bisa dikalikan dengan matriks B baris matriks ke K dan kolom matriks ke J untuk menghasilkan matriks CIJ ya. Matriks terpartisi juga ini, matriks terpartisi juga ya. Pada baris matriks ke I, kolom matriks ke J gitu ya. Ini rumusnya sama seperti ini. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau kedua matriks itu terdefinisi, ya, kedua matriks A dan B ini conformable terhadap perkalian. Jadi kalau A kali B itu sama dengan C, ya, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa C sama dengan AB langsung itu sama dengan bagaimana kalau kita menulisnya seperti ini. Jadi mencarinya lewat perkalian antar matriks terpartisi ini. Jadi kalau ini A11B1 1, A12 B21 untuk menghasilkan ya, C11 atau ini hasil kali AB ini C ya. Untuk menghasilkan C11. Untuk menghasilkan ini lihat aja di sini ya. A1 B1 ya. A1 B1. Jadi jumlahkan untuk semua K. Ini K-nya 2 kan, C-nya 2 ya. Demikian juga seterusnya ya. Kalau misalnya 22 ya di sini A21B12, A22B22 ya. Tuh. Ini maksudnya apa? 2110 dan 2111 ini kita lihat. Kita lihat dengan Excel-nya gitu ya. Kita lagi dengan Excel sini. Ini perkalian matriks. Nah, jadi begini. Ini matriks A ya. Ini matriks A, ini matriks B. Kita lihat kalau kita tidak memperhatikan partisinya, ini matriks berukuran 4 baris kali 5 kolom, 4 kali 5. Sedangkan matriks B berukuran 5 baris kali 3 kolom kalau tanpa memperhatikan partisinya ya. Nah, kalau kedua matriks ini kita kalikan, matriks A kali matriks B, hasilnya ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, M-mult ya, M-mult perkalian dua matriks B3F6 kan sampai sini nih ya. Dengan yang kedua B8D2. Ini conformable karena banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Jadi menghasilkan ini 3 kali 5, 5 kali 3 menghasilkan matriks 3 kali 3. Nah, ini kalau langsung. Nah, kalau bagaimana kalau partisinya? Kita lihat. Kalau kita mencari lewat partisinya, yang kuning pertama ini A11. A11 B11.
Ya, itu hasilnya ini. Jadi 10 tambah 12, 22 tambah 2, 24 kan gitu ya. Kemudian yang ini 015 kali ini 5 tambah 0 tambah 4 tambah 10, 14 ya. Nah, kemudian yang di sini apa yang di sini? Yang di sini ya yang hijau ini. Yang hijau ini kali ini. Di sini 2 kali 3, 3 kali 1 hasilnya 2 kali 1. Di sini 2 kali 2, 2 kali 1 hasilnya 2 kali 1 juga ya. 0 ditambah mana tadi? Mana? Ini kita lihat ya. Ini lihat ini B3D4 ya. B3D4 dikalikan B8 B10 ini kan. Nah, sekarang ini lihat. Ini kok salah ini? Oh, nanti dijumlahkan ya. Nah, ini adalah BD6. B5D6. Ini ya. B5D6 tuh ini. Kali Nah, B5D6 kali B8D10. Ini ya. Jadi yang biru ini kali yang kuning. Biru ini kali yang kuning. Nah, ini dapat 3147 ya. 5 tambah 16 21 ditambah 10 31. Kemudian 25 tambah 16 gitu ya. Nah, ini nanti diperhatikan nih ya. Nah, kemudian yang di sini adalah B3 sampai D4 ini kuning ini kali C. Ya, C itu di sini ya. Kali bagian ini ya. Kemudian yang di sini juga ya, dengan cara yang sama seperti itu ya. Ini A11 B11 A11 B1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang kedua ini ya. Nah, kemudian kalau kedua ini kita jumlahkan, ini apa namanya? Kalau kita lihat formula tadi ya, ini A1 B11 tambah A12 B21 gitu ya. Nah, untuk menghasilkan yang pertama tadi. Nah, ini. Jadi kalau ini jumlahkan ya, jumlahkan 24 tambah 20 44. 14 tambah 17 31 gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian dan seterusnya, caranya sama ya. Caranya sama. Jadi kalau mau dijumlahkan, ini dijumlahkan sama ini, hasilnya sama dengan ini ya. Jadi mau langsung, kalau ini langsung kan kebetulan ya. Ini. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa nilainya sama dengan ini. Ya. Nilainya sama dengan ini. Asal conformable partisinya ya. Conformable partisinya. Jadi misalnya ini 2 kali 3, di sini 3 kali 1. Menghasilkan 2 kali 1. 2 kali 3 ya. Misalnya ya. Oke. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri bagian pengalian matriks itu ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Oke, determinan matriks segitiga bagian bawah. Matriks segitiga bagian bawah. Ini kalau kita punya matriks partisi ya, A11, A12, A21. Nah, A12-nya itu matriks 0. Matriks 0 ya. Maka determinannya sama dengan determinan A11 kali determinan A22. Ini kalau bisa dilanjutkan dengan matriks blok diagonal itu, ya matriks blok diagonal ya, maka determinan A sama dengan hasil kali masing-masing determinan dari masing-masing blok diagonalnya ini. Ya. Oke, jadi kita lihat misalnya di sini sama dengan determinan A11 kali determinan A22. Ya. Ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini.
Ini kalau kita lihat, kita punya matriks 8 kali 8. 8 kali 8. Ya. Nah, partisinya ini A1 satunya ini. A1 satunya. 5 kali 5. A22-nya 3 kali 3. Ingat yang hijau ini matriks 0. Matriks 0. Ya. Makanya ini disebut dengan blok segitiga bawah. Yang atasnya yang 0. Ya. Jadi ini matriks blok segitiga, ini segitiga, ya. Bawah, karena yang bawahnya tidak 0. Tidak semua elemennya 0. Ya. Tidak semua elemennya 0. Nah, kalau kita mau mencari misalnya menunjukkan apakah sama dengan determinan keseluruhan ini, ya. Kalau kita lihat ini determinan keseluruhan ya. Jadi M determ ya, dari B3 sampai I10 ya. Nih, M determ jadi matriks determinan, jadi determinan matriks dari B3 sampai I10. Nilainya min 30.031 ya. Nah, sekarang kalau determinan ini saja berapa gitu ya. Nah, determinan yang A11 ini itu 509. Jadi kalau kita lihat ini determinan dari itu ya. M determ dari B3 sampai F7 ya. Itu 509. Sedangkan yang biru ini dengan cara yang sama ya. Ini dari G8 sampai I10. G8 sampai I10. Determinannya adalah saya geser ini ya. G8 sampai I10. 59 min. Nah, kalau dikalikan 509 kali 5 min 59 min 30.031. Jadi ini menyatakan bahwa determinan matriks secara keseluruhan ini ya, bisa kalau dia blok diagonal ya, kalau blok diagonal itu bisa dicari dengan cara itu. Jadi dia determinan ini berapa kali determinan ini berapa. Yang merah bata ini berapa, yang biru ini berapa. Karena di sini adalah matriks 0. Ini juga berlaku kalau sebaliknya, kalau segitiga, jadi determinan dari blok segitiga atas. Jadi yang di sini yang tidak 0, tapi yang di sini yang 0, gitu ya. Itu berlaku juga. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan resen ya. Kita lanjutkan. Oke, determinan sudah. Nah, sekarang kalau secara umum bagaimana? Determinan kalau di sini bukan matriks 0 ya gitu ya. Kalau A12 bukan matriks 0. Nah, ini kalau tadi itu bentuk khusus ya. Jadi bentuk umumnya adalah bagaimana kita mencari determinan dari matriks terpartisi ini. Ya. Dan ini ada syaratnya bahwa kalau A11 ini invertible itu non singular. Demikian juga kalau A22 ini non singular ya. Invertible artinya punya inverse, non singular juga konotasinya juga dia punya inverse ya. Maka determinan A ini yang pertama bisa dinyatakan sebagai determinan A22 ini berapa ya. Determinan A22 ini berapa dikalikan dengan jadi A1 gitu ya. A1 ini kalau A22 menggunakan A11 di sini dikurangi dulu dengan ya, A12 kali A22 inverse kali A21 gitu ya. Jadi kalau A11 pengurangnya ini 12 inverse 22 21. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu hasilnya jadi hasil operasi matriks ini kemudian dideterminankan. Dikurangi dulu kemudian determinankan ya. Jadi hasil ini berapa kemudian sebagai pengurang dari A11.
Ya, sebagai pengurang dari 1-1. Nah, setelah itu cari determinannya, kemudian dikalikan dengan 22. Ya. Cara pertama. Ini argumentasinya dengan cara yang tadi ya. Dengan cara yang tadi bahwa kalau ini segitiga bawah gitu ya. Ya, segitiga bawah ini. Maka determinannya adalah determinan ini kali determinan ini ya. Sehingga kita bisa tunjukkan bahwa karena determinan A22 dan determinan A22 inverse itu sama dengan ini sama dengan kebalikannya ini ya, kebalikan atau apa istilahnya ya. Kalau ini misalnya 5 ini 1/5 gitu ya. Nah ini hasilnya pasti 1 ya. Nah dengan cara yang sama kita bisa menggunakan informasi kalau A11 misalnya invertible non singular ya. Kalau A22 singular ini 0. Ini 0 kali berapa aja 0. Ya. Tapi kalau sekarang dibalik, ini sama aja 2115 ini dengan 2116 itu sama, hanya posisinya dirubah. Jadi posisinya dirubah. Kalau di sini A11 invertible kan. Jadi dimulailah A22. A22 gitu ya. Dikurang A21 kali inverse A11 kali A12. Ya. Seperti ini. Kita bisa menggunakan 215 atau 2116. 2115 atau 2116 ya. Kita lihat Excel ya. Oke. Determinan partisi matriks begini ya. Nah, sekarang begini nih. Agak general ya. Kita menggunakan yang di sini 0, kita tunjukkan dulu ya. Oke. Kita tahu determinan A22 ini min 59. Min 59. Nah, kita tahu juga ini invertible. Determinannya tidak 0, yang merah bata ini. Ya. Oleh karenanya, A11 ini, yang merah bata ini, A11 ini apabila dikurangi A12 kali inversnya ini, kali ini, kita lihat. Ya. Ini berapa? A12 kali inverse A22 kali A21 ini. Ya, kalau nggak usah dicari pakai alat hitung juga tahu nilainya kan matriks 0 kan. Matriks 0. Ini hanya ini 5 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 5 menghasilkan matriks 5 kali 5. Ya. 5 kali 5 ini ya. Ini ya. Ini G3I7 itu yang matriks 0. Kemudian ini inverse dari G8, G10, inverse dari yang biru itu ya. Kemudian dikalikan B8F10 itu yang merah bata, hasilnya ini. Nah, ini pengurangnya. Merah bata itu dikurangi pengurangnya, tetap aja merah bata ini kan. Nah, jadi sekarang yang 509 itu sama dengan determinan ini. Ya. Kebetulan sama dengan determinan merah bata itu. Oke. Nah, jadi determinannya sama dengan min 59 kali 509 min 30.031 ya. Nah, dengan cara yang sama ya, kita juga bisa membuat sebaliknya determinan A11 min 509 gini ya. 509. Kalau 11 yang diketahui non singular, maka pengurangnya ini. Pengurangnya adalah ini kan, ini yang mau dikurangi nih. Yang biru itu yang mau dikurangi. Kita menggunakan ini 3 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 3 menghasilkan matriks 3 kali 3 ini ya. 3 ini ya. Jadi B8F10 kali inverse-nya B3 dengan sampai F7 kali G3 sampai I7 menghasilkan matriks 3 kali 3. Nah, biru ini dikurangi yang 3 kali 3 yang nilainya 0 ini, dan dapatnya ini kan 145 ini dan seterusnya. Tidak berubah ini. Dan ini determinannya adalah 59 min. Nah, kalau dikalikan sama min 30.031 ya. Jadi
Caranya seperti itu. Nah, sekarang andai kan salah satu nilai 0 ini saja, kita ganti, misalnya sinilah 5 gitu ya. Misalkan saya ganti dengan 5 gitu. Sudah berubah. Ini menjadi matriks yang bukan matriks 0, ya, partisi ini. Karena ada satu yang bukan 0. Ada satu saja yang bukan 0, bukan matriks 0 ini, yang hijau ini. Ya. Oleh karenanya, determinan sekarang ini 23.729 dengan cara yang pertama ini persamaan 215, sedangkan persamaan 216 juga 23.729. Ya. Jadi kalau mau bikin hitungan di Excel gini, baiknya kalau bisa yang umum seperti ini, sehingga kalau kita ganti angkanya dia bisa merubah sendiri. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kita lanjutkan dengan masih dengan partisinya. Ini contohnya kalau dia kecil aja ya. Ini inverse dari partisi matriks sama aja. Ya. Nanti saya tunjukkan. Oke. Kita lewati saja ini. Nah, sekarang masalah faktorisasi. Ini juga penting dalam model linear, ada beberapa hal yang kita perlu, faktorisasi atau dekomposisi dan sebagainya. Ya. Risal 221 ini perihal faktorisasi, istilahnya full rank factorization. Full rank factorization. Ini ranknya penuh. Ini bagaimana ranknya penuh ini maksudnya? Oke. Secara umum kita punya matriks A berukuran M kali N ya. Matriks A berukuran M kali N dengan rank dari A itu sama dengan R. Jadi kalau kalian bayangkan, ini kan matematik itu kadang-kadang kita harus mengabstrak. Jadi yang namanya matriks M kali N itu, ini matriks yang ukurannya secara umum bisa mengatakan begini. M-nya bisa lebih kecil dari N, M-nya bisa lebih besar dari N. Ya. Jadi ya, ini kalau seperti ini hanya let A be an M by N matrix. Jadi matriksnya berukuran M kali N. Yang mana yang lebih kecil nggak tahu. Selain nanti disebutkan. Karena ini nggak disebutkan, nggak tahu mana yang lebih kecil. Ya. Yang jelas matriks itu memiliki rank sama dengan R. R-nya berapa? Nggak tahu juga. Ya, nggak tahu juga di sini. Tergantung. Kalau M-nya lebih kecil dari N, maka maksimum R ini adalah sama dengan M. Maksimumnya loh, berarti R bisa lebih kecil dari M. Kalau yang lebih kecil N, maksimum ranknya ini juga N. Ya, jadi R-nya bisa lebih kecil dari N. Oke, yang pertama ya, yang A. Oke. Andaikan, maka ada matriks B. Jadi kalau A-nya informasinya ini, jadi kalian harus, kalau ada pernyataan seperti ini harus membuat semua kemungkinan. Jadi tidak bisa. Jadi R itu sama dengan N, bisa jadi sama, bisa jadi lebih kecil, tergantung mana yang lebih kecil antara M dan N dan sebagainya. Oke. Maka akan ada matriks B. Matriks B yang ukuran barisnya ya, sama dengan ukuran baris A, yaitu M. Ya. Tetapi kolomnya R, ya. Nah, kalau seperti ini, maka kolom-kolom dari matriks B ini, kalau itu dianggap sebagai vektor gitu ya, dia akan saling bebas linier. Ya, saling bebas linier. Jadi R di sini ukuran matriks B, ya, ukuran matriks B kan. Jadi kalau kita lihat begini sebagai vektor-vektor, nah vektor-vektor itu saling bebas linier. Dan matriks C berukuran R kali N.
Nah, R ya, R kali N. Nah, di sini N-nya sama dengan N-nya A. R-nya banyaknya baris ini, banyak baris matriks C itu sama dengan kolom yang matriks B. Kayak gitu ya. Jadi dengan demikian, karena rank dari A itu R, rank dari B, ya, rank dari C itu juga R. Ya, R dari M kali R, matriks B. Jadi ranknya R. R kali N. Ranknya R. Ya. Nah ini terlihat kalau seperti ini, berarti M ini paling sedikit sama dengan R. M tidak bisa lebih kecil dari R. Demikian juga N-nya di sini. N-nya tidak bisa lebih kecil dari R. Ya. Tidak bisa. Jadi N-nya harus lebih besar sama dengan R. Ya. Nah, sedemikian rupa sehingga A itu bisa dinyatakan sebagai perkalian B kali C. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan faktorisasi full rank. Full rank. Ya. Full rank. B-nya full rank, ranknya R, C-nya full rank, ranknya R, hasil kalinya juga ranknya R juga. Atau dibalik, ini difaktorkan. A itu ranknya R, maka B dan C juga ranknya sama-sama R. Nggak bisa, satunya lebih besar, satunya lebih kecil. Nggak. Ya. Ini proof-nya, tapi ini bukan bagian dari pelajaran ini untuk level yang lebih tinggi ya. Oke. Jadi proof-nya itu. Nah, atas dasar itulah, atas dasar full rank factorization inilah ya, maka kita punya apa namanya? Matikan dulu ya. 6 tahun. Besoknya emang pas. Nah masuk yang ke 8 bulan lagi ya. Belum ngalahin. 10 kamu terakhir yang ini bulan apa? Siapa yang mic-nya nyala? Yang mic-nya nyala ganti ngajar. Ya. Oke. Sekali lagi. Jadi atas dasar full rank factorization ini ya 221 ya persamaan 221 itu kemudian kita punya macam-macam faktorisasi atau yang namanya dekomposisi ya. Yang pertama dekomposisi segitiga, namanya dekomposisi segitiga ya. Karena bentuknya seperti segitiga. Nah, ini kemudian dia punya beberapa nama. Bahwa matriks A yang berukuran M kali M, kalau di sini M kali M positif definite, simetris matriks ya. Matriksnya harus simetris dulu. Jadi A itu harus simetris. Karena simetris karena dianya harus segi ya. Yang kemudian harus positif definite. Ya. Harus positif definite. Jadi kalau misalnya dikalikan dengan vektor S sembarang vektor X, maka akan menghasilkan vektor yang tentunya tidak nol gitu ya. Oke, maka akan ada matriks segitiga bawah yang unik. Unik itu tidak ada alternatif lain. Dia adalah satu-satunya. Ya. Dia adalah satu-satunya. Unik. Ya. Dan matriks D diagonal ya, yang unik juga. Jadi L unik, D unik. Ya. Di mana D ini ya positif diagonal elemen. Jadi elemen diagonalnya tidak ada yang negatif ataupun nol. Kan di sini dibilang matriks D dengan elemen diagonal yang positif.
Ya. Oke. Nah, A itu bisa didekomposisi menjadi inverse dari L kali D kali transpos, ya, transpos dari L yang diinverskan. Ya, gitu ya. Sehingga kalau sebelah kiri ini kita kalikan L, ya, sebelah kiri kita kalikan L, sebelah kanan kita kalikan L aksen, gitu ya. Di sini kita harus kalikan L, di sini harus kita kalikan L aksen. Nah, L kali inverse-nya itu identitas, ya. Inverse dari L aksen kali L aksen identitas. Jadi L kali A kali L aksen ini, transpose-nya ini sama dengan matriks diagonal. Ya, matriks diagonal. Nah, kalau begitu, kalau dari A ini kita inverse-kan, kalau dari 1 ke 3 ini, kalau kita inverse-kan, berarti inverse dari ini semua. Ya, inverse dari ini semua. Ya. Oke, kalau ini dikurung kemudian di-inverse, maka harus dibalik cara mengerjakannya. Di sini inverse dari L transpose inverse, hasilnya L transpose. Dikalikan inverse dari D, dikalikan inverse-nya L, ya L. Nah, jadi ketiga kuantitas ini sama, ini ekuivalen. Jadi kalau A sama dengan ini, maka D sama dengan ini, inverse A sama dengan ini. Ya. Nah, di dalam literatur ya, ini ada 3 secara matematik yang ini ada 3 nama dekomposisi. Ada nama dekomposisi. Yang pertama ini disebut crowd, dekomposisi crowd. Ya. Dekomposisi crowd ini dia mengatakan A itu sama dengan U. Ini U itu upper, ya upper, segitiga atas kali L aksen inverse-nya. Nah, jadi yang mana sebagai U? U-nya itu ini. U-nya adalah inverse L kali D. Jadi inverse-nya dari L kali D itu U dari dekomposisi crowd. Jadi crowd mendekomposisikan seperti itu. Yang kedua, yang disebut dengan dekomposisi Doolittle. Nah, dekomposisi Doolittle itu, ya dia sebaliknya lah. Jadi A-nya sama dengan inverse dari L kali U aksen. Ini kalau Doolittle ini adalah L inverse kali U transpose. Jadi U transpose-nya adalah ini. Jadi A sama dengan inverse L kali U transpose. Ya. Tapi sejatinya sebetulnya adalah ini. Hanya kalau Crowd mengatakan ini U kali ini, ya. Kalau Doolittle mengatakan L inverse kali U aksen, U transpose gitu ya. Yang satu lagi yang namanya Cholesky. Nah, Cholesky ini. Nah, Cholesky ini ya itu dengan memfaktorkan D ini, kalau sebuah bilangan D itu akar D kali akar D gitu ya. Nah, kita bisa menganalogikan bahwa matriks D itu bisa didekomposisi menjadi D pangkat setengah kali D pangkat setengah. Ya, ini terminologi aja. Jadi seolah-olah ini satu sama dengan D pangkat setengah ini pangkatnya jadi satu gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itulah ya. Nah, sekarang A itu jadi karena D di sini itu bisa diganti D pangkat setengah kali D pangkat setengah. Yang pertama, L inverse ini kali D pangkat setengah itu sama dengan V. Sama dengan V ya. Sedangkan transposnya ternyata D pangkat setengah kali ini ya, itu transposnya. Jadi A sama dengan V kali V transpos. Ya. Nah, dengan demikian kita lihat V-nya itu, ya, V-nya ini ya,
adalah inverse dari L kali D pangkat setengah. Itu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah dari sebuah matriks A ini. Ya. Oke, kita lihat. Karena kita lihat ini dulu ya. Apa namanya? Saya harus ganti laptop. Oke? Belum nampak? Ya, gitu ya. Oke, saya mau buat, ini adalah matriks yang saya buat, sebut saja matriks, terserah matriks apa ini. Matriks berukuran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa? 11 kali 3. Saya beri nama matriks Q, matriks Q ya. Namanya matriks Q, 11 kali 3. Nah, kalau matriks Q itu saya transpose, saya kalikan dengan dia sendiri, jadi transpose dari ini kali matriks ini, jadi transposnya berarti 3 kali 11, ya. Kali matriks ini 11 kali 3 menghasilkan matriks 3 kali 3 ini. Ini matriks 3 kali 3. Kenapa saya membuat ini? Yang pertama, untuk melihat matriks ini, matriks 11 kali 3 ini, itu ranknya berapa? Apakah ranknya 3? Apakah ranknya 3 atau bukan? Nah, caranya kita membuat matriks ini dengan cara transpose dari matriks yang lama ini kali matriks dia sendiri, ya, menghasilkan 3 kali 3. Apakah ini positif definite atau semi positif definite? Apakah ini invertible apa enggak? Berarti kalau kita cari determinannya kan, dari determinannya. Determinannya ini, ya, determinannya 106.693. Ini determinan dari, kalau kita lihat ini ya. Ya, nih, sorry saya geser dulu biar kelihatan. Ini determinannya ya, M determ F3H5. Determinannya itu. Nah, oke, berarti dia positif, dia invertible ya, dia invertible, dia punya rank maksimum yaitu 3. Demikian juga yang matriks ini juga ranknya 3. Ya. Ya, karena kalau ini matriks X, ini matriks X transpose X, rank kedua matriks itu harus sama. Ya, 3 sama-sama 3. Oke. Nah, sekarang begini. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai trace-nya ya. Trace itu jumlah dari ketiga diagonal ini. Jumlah ketiga diagonal itu adalah F3 G4 H5 ya. Jadi matriks ini punya determinan 106.693, punya trace 480 ya, 480. Bagaimana sekarang nilai eigen dari matriks ini dan vektor eigennya? Nah, nilai eigen dan vektor eigen itu kalau kalian bisa menggunakan add in pop tools ya, tapi untuk sayangnya yang win 32 bit yang baru bisa, 64 bit kayaknya saya nggak tahu sudah bisa apa belum ya. Nah, ini diperoleh dengan cara menggunakan modul yang namanya Jacobi ya. Modul Jacobi, kita dapatkan nilai eigen pertama, kedua, ketiganya itu seperti ini, 447,12, 22,04, 10,82. Nah, untuk ngecek apakah nilai eigen ini sudah sesuai apa belum, untuk ngecek aja bahwa jumlah nilai eigen ini harus sama dengan trace-nya. Jadi J3, J4, J5 ini kalau kita lihat sama dengan trace-nya. Sedangkan hasil kalinya, jadi 447,12 kali 22,04 kali 10,82 itu menghasilkan determinan. Jadi perintahnya produk J3, J4, J5 gitu ya. Nah, jadi sudah sama. Dan ini adalah vektor eigennya. Jadi kalau nilai eigennya 447,12, vektor eigennya ini. Kalau nilai eigennya yang kedua 22, vektor eigennya ini ya. Yang ketiga vektor eigennya ini. Ya. Ini bisa dibuktikan bahwa hasil kali silang ini, misalnya ini, kemudian dijumlahkan,
Jadi hasil kali pasangan yang sesuai, bukan hasil kali silang ya, pasangan sesuai ini, kalau dijumlahkan sama dengan 0. Yang menunjukkan bahwa vektor-vektor ini saling ortogonal. Jadi ketiga vektor ini saling ortogonal. Nah, salah satu cara untuk memudahkan membuat apakah mereka saling ortogonal adalah dengan mengalihkan, kalau ini dianggap sebagai matriks, matriks ini kali transposnya. Jadi transposnya ya ini ditranspos jadi kolom ya, ditranspos jadi kolom gitu. Atau kita lihat seperti ini. Kalau menghasilkan matriks identitas, ya berarti mereka saling ortogonal. Ya. Jadi K3 sampai M5 ini K3 sampai M5 ya. Dikalikan transposnya. Transpos dari K3 sampai M5 ini menghasilkan matriks identitas. Artinya kalau mau dihitung satu persatu juga ini jumlahin tetap aja 0. Kecuali dia sendiri, kalau ini dikuadratkan pasti 1. Ini juga begitu. Ini dikuadratkan dijumlahin 1 juga. Gitu ya. Nah, ini bukan hanya ortogonal tapi ortonormal. Karena menghasilkan norm masing-masing vektor ini yang sama dengan 1 ya. Oke, itu dari apa namanya? Dari matriks yang ini ya. Kita peroleh itu. Nah, sekarang di add-in Maaf, Prof. Suaranya nggak terdengar, Prof. Oke. Saya ulangi ya, di mute. Mudah-mudahan sekarang udah dengar. Nah, di matrix tool ini, matrix tool ya. Agak lambat di situ. Oke. Ini ada beberapa metode dekomposisi ya. Ada LU itu lower upper, ada Cholesky, ada QR, ada singular value decomposition. Ada 4 metode dekomposisi. Kalau komputer kalian bisa ya. Oke. Yang pertama LU itu untuk mendekomposisi matriks yang simetris positif definite. 126, 151, 166 dan sebagainya ini sebagai hasil dari X transpose X tadi ya. Ini positif definite ya. Sehingga kita bisa mendekomposisi ini. Bagaimana mendekomposisinya? Nah, 126, 151 dan sebagainya ini matriks ini didekomposisi menjadi apa gitu ya. Dekomposisi menjadi matriks yang kuning ini matriks namanya lower. Matriks segitiga bawah ya. Ini menjadi upper. Matriks segitiga atas. Jadi kalau yang kuning ini kita kalikan dengan yang biru ini, dikalikan yang biru ini, maka akan menghasilkan matriks yang A tadi. Matriks yang X transpose X tadi, yang di atas itu. Jadi matriks ini didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah, makanya L di situ, lower, dan U, upper. Ya. Itu dekomposisi lower upper, segitiga bawah, segitiga atas.
Nah, kalau manual sejam juga kadang-kadang, apalagi dikali 3, apalagi lebih besar dari itu ya, sulit. Yang kedua, ini dekomposisi Cholesky. Dekomposisi ini dekomposisi LU ya, saya pindahkan di situ tempatnya. Ini dekomposisi Cholesky. Nah, sorry. Oke. Nah, Cholesky dari A tadi, dari matriks A tadi itu hasilnya matriks ini. Seperti yang disebutkan di teks tadi, matriks segitiga bawah, ya, matriks segitiga bawah, yaitu 11, 25 dan sebagainya, ini segitiga bawah aja, ya. Nah, kalau matriks ini kita transpose, lihat ya, kalau di sini kan ada perintahnya Cholesky gitu ya. Artinya ini hasilnya, hasil dari matriks tadi. Jadi kalau mau saya demonstrasikan ya. Jadi ini misalnya add-ins, pop tools, matrix tools, LU gitu ya. LU decomposition gitu ya. Oke. Lihat di sini. Tunjuk matriks yang ukuran barisnya sama dengan ukuran kolom. Oke. Oke, saya tunjuk. Matriks yang mana? Matriks A. Oke. Ini saya tunjuk matriks A ini ya. Dah. Saya tekan enter, oke kan? Oke. Kemudian pilih sel di mana output harus diletakkan. Oke, saya tunjukkan sini. Oke ya, ini saya tumpang aja. Nah ini karena tadi sudah ada, ini di override, ditumpangin. Saya klik oke. Oke. Jadi hasilnya seperti itu caranya. Ini untuk dekomposisi LU. Nah bagaimana kalau Cholesky? Cholesky juga seperti itu. Pop tools, matrix tool, Cholesky ya, Cholesky decomposition. Tunjuk matriksnya harus matriks square. Nah, kalau Cholesky matriksnya square. Sebetulnya secara general bisa matriks yang kalau square aja bisa tidak simetris sepertinya, ya kan? Tapi ini simetris ya, nggak masalah. Nah, karena kan segi square ya. Tunjuk hasilnya mau letakkan di mana? Oke, diletakkan di sini. 11,25 ini ya, di sini sel F18, tumpangi ya kan. Nah sekarang ini transposnya. Kalau matriks ini saya kalikan dengan transposnya, maka hasilnya kembali lagi ke matriks itu. Nah ini ya, matriks ini, matriks yang kita dekomposisi tadi. Nah jadi kalau kita mau mencari dekomposisi ini menjadi Cholesky, nggak beda ya. Ini lower upper, kalau ini Cholesky ini caranya beda. Lower upper sama Cholesky caranya beda. Tapi kalau dikalikan, kalau ini yang kuning dikalikan yang biru, kalau Cholesky hanya menghasilkan ini. Nah, matriks ini kalau kita kalikan transposnya kembali ke matriks A tadi, asal. Nah, itu dua dekomposisi pertama. Dekomposisi berikutnya yang ada di pop tools ya, yaitu dekomposisi QR. Jadi matriks ini kita bisa pisahkan menjadi matriks kita pakai kalau matriks QR bisa umum, misalnya ini bisa umum, jadi ukurannya bisa nggak sama. Kita menggunakan 11 kali 3 aja, yang besar ya, 11 kali 3 ya. Oke. Nanti bisa didekomposisi menjadi matriks Q dan matriks R. Ya, ini seperti ini, saya letakkan di sini ya. Pop tools, matrix tools, QR ya. Yang ini ya. Yang jelas barisnya harus lebih besar atau sama dengan jumlah kolom. Banyaknya. Oke. Saya cari matriks yang tadi. Ya. Matriks ini ya. Matriks Q. Oke. Di mana mau diletakkan? Letakkan di bawah ini. Kita tumpangkan di sini ya. Oke. Nah, override ya, oke, override ya. Nah, apa matriks Q-nya? Matriks Q-nya kalau kita lihat ini. Jadi ini yang kuning ini adalah matriks Q. Ya, matriks Q-nya ini. R-nya
R-nya adalah matriks yang ini saja. Yang bawahnya itu nggak dipakai ya. Yang di bawah ini nggak dipakai karena ini hanya untuk memudahkan si pemrogram aja biar menggampangkan bagaimana output ini dikeluarkan gitu ya. Nah kalau kita lihat bagian yang R ini ternyata sama dengan transpos dari yang dekomposisi Cholesky ini. Ya. Sama dengan transpos dari dekomposisi Cholesky ini. Ini R-nya. Oke. Nah, nanti ini kita pakai dalam estimasi parameter dalam model linear. Makanya kita masih bicara dasarnya dulu. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau matriks yang kuning ini, yang kuning ini kita lihat apakah bagaimana sifat-sifat dari matriks yang kuning ini, ya gitu ya. Kalau kita transpos dikalikan dengan dia sendiri, yang kuning ya, oke. Karena transposnya 3 kali 3 kali 11 ya. Maka oke, sebelum ke sana. Yang kuning itu kalau kita kalikan biru yang ini, itu sudah kita bisa tunjukkan ini sama dengan balik lagi ke matriks awalnya tadi. Ini adalah perkalian yang kuning, ini yang kuning ya. Dari F24 sampai H34 kali yang biru yang ukurannya 3 kali 3 ini aja ya. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kuning itu kita transpos kalikan dia sendiri. Ini kita buat 3 kali 3 ya. Sorry. Biar kelihatan. 3 kali 3 begini sama dengan M-mod ya. Hasil kali matriks itu ini yang kita pakai sebenarnya transpos ya. Oke, enggak apa. Kita sisipkan di sini. Ini kita sisipkan transpos dari matriks ini ya. Sebelum koma. Oke. Kemudian F24.2 H34. Oke. Kontrol Shift Enter. Oke. Menghasilkan apa? Nah, menghasilkan matriks identitas ya. Ini identitas ini kan kecil, bilangan kecil sekali. Ya, kalau kita tadi begini ya, ini matriks identitas. Artinya apa? Artinya dari matriks Q ini, masing-masing kolom ini, masing-masing kolom ya, kalau kita anggap sebagai vektor, ini vektor nih, vektor dalam ruang berdimensi 11. Ya, karena 11 baris kan? 11 baris. Ada 3 vektor dalam ruang berdimensi 11 ini yang saling ortogonal. Ya. Saling ortogonal, mereka saling tegak lurus. Ya. Kalau digambarkan dalam ruang berdimensi 11, vektor pertama dan kedua ada saling tegak lurus, satu dan yang pertama dan ketiga, dua dan ketiga, semuanya saling tegak lurus. Cara membuktikannya dengan tadi, dengan cara ini. Bahwa transposnya kali dia sendiri sama dengan matriks identitas. Artinya bukan hanya ortogonal, dia ortonormal. Bahwa panjang dari masing-masing ini, vektor ini sama dengan 1. Kalau nggak percaya kita lihat sum square, ya sum square. Ya. Jadi kita hitung sum square dari ini. Ya. Taruh mana? Sini aja ya. Sum square ya harus sama dengan 1. Itu kan cara lain aja ini. Oke. Sama dengan 1 ya. Jadi kuadrat ini semua dikuadratkan dulu, kemudian jumlahin sama dengan 1. Demikian juga yang di sini, demikian juga yang di sini ya. Nah, oke. Baik. Nah, yang terakhir dekomposisi nilai singular. Nah, dekomposisi nilai singular ini syaratnya apa? Sama dengan yang terakhir yaitu QR ya. Dekomposisi nilai singular matrix tool, dekomposisi nilai singular value decomposition-nya. Nah, di sini lihat point to n by m matrix with n. Oke.
nggak apalah. Oke. Ini dengan apa namanya matriks yang sama tadi ya, matriks sama tadi. Nah, hanya tampilannya begini tampilannya. Tampilannya begini. Ya. Ini yang bagian atas, ini bagian tengah, bagian bawah. Nah, kemudian ini adalah hasil kali. Jadi kalau yang kuning ini jadi kalau yang kuning ini kita kalikan dengan matriks yang diagonal tengah ini, diagonal ini, kemudian dikalikan transpusnya yang ungu ini, maka akan kembali ke matriks awalnya. Ke matriks awalnya ini. Ini matriks awalnya. Jadi matriks yang kuning dikalikan matriks yang ungu tadi, dikalikan transpos dari matriks yang paling bawah, biru. Kembali lagi ke matriks nilainya. Nah, itu namanya dekomposisi ya. Jadi matriks ini dekomposisi menjadi hanya matriksnya yang mau dekomposisi ada syaratnya, boleh atau tidak boleh. Misalnya oke, harusnya matriksnya harus ini khusus matriks yang apa namanya simetris, mungkin positif definite gitu ya. Kalau simetris positif definite ada syaratnya. Kalau misalnya ada yang membuat determinan ini sama dengan 0, nggak bisa. Nggak bisa dilakukan. Jadi ada syaratnya. Syarat untuk mendekomposisi itu. Ya. Nanti beberapa dekomposisi itu tentunya apa namanya akan banyak dipakai dalam model ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dekomposisi sudah ya. Tadi untuk full rank ada diagonabilitas dari suatu matriks. Apakah dia bisa dibuat diagonal apa enggak, maksudnya begitu. Jadi matriks A ini berukuran n kali n atau matriks segi itu bisa dibuat menjadi matriks diagonal ya, melalui transformasi ini. Ya, transformasi ini. Jadi kita harus mencari matriks Q. Matriks Q itu yang membuat A ini menjadi diagonal. Jadi dengan dikalikan di sebelah depannya adalah inverse dari Q itu, dan sebelah belakangnya Q. Ya. Oke. Nah itu masalah matriks A itu bisa dibuat menjadi matriks diagonal apa enggak. Itu ya. Oke. Ini ortogonalitas, jadi ortogonal dari diagonabilitas. Kalau matriks A itu bisa didiagonalkan ya, matriks A itu bisa dibuat menjadi matriks diagonal gitu. Ya. Ini jika dan hanya jika ada matriks yang namanya P, dan namanya matriks P. Nah, P itu ya, kalau kita kalikan A dengan P, kalau kita lihat ini P-nya sebagai pengganti dari inverse-nya ini. Ya. Jadi P ortogonal. Ya, P-nya harus ortogonal. Kalau ini salah satu aplikasi atau mungkin kelanjutan dari ini, kalau P-nya ortogonal, ortogonal ya, maka P aksen AP ini menjadi matriks diagonal. Nah, karena sifat-sifatnya ya, ini A n kali n. Kemudian ada matriks non singular, ini syaratnya. Karena non singular, maka inverse-nya ada. Karena inverse-nya ada, kalau dikalikan dengan A itu kemudian diikuti dengan Q yang sama dengan D itu, karena diagonal ini, dan ukuran A ini n kali n, maka akan ada di sini lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Ya. Lambda n. Nah, kalau Q ini karena berukuran n kali n, kita bisa anggap sebagai sini vektor-vektor, ada n vektor Q. Ada n vektor Q ya. Dan rank dari A ini bisa digunakan atau sama dengan banyaknya
elemen matriks diagonal ini yang enggak nol. Yang enggak nol berapa di sini? Kalau semua ini tidak nol ya berarti n. Kalau yang nol ada 2 berarti n-2. Itu ranknya. Banyaknya ini sebetulnya ya. Nah, determinannya ini tadi ya. Determinannya ini sama dengan hasil kali dari nilai eigen. Ini kalau lambda ini sebagai apa yang disebut dengan nilai eigen ya. Nilai eigen dari apa namanya? A tadi. Nilai eigennya, hasil kali nilai eigen adalah determinan. Determinan A sama dengan determinan D. Kok bisa? Ya, karena determinan inverse dari Q ini dikalikan dengan determinan Q ini sama dengan 1. Jadi determinan D sama dengan determinan inverse-nya kali determinan A kali determinan Q. Padahal determinan inverse dari Q dan dengan Q ini hasil kalinya 1. Sehingga determinan A sama dengan determinan D. Ya. Demikian juga trace-nya. Trace-nya. Trace dari hasil perkalian seperti ini sama dengan trace ini. Trace-nya. Nah, karena trace itu sama dengan jumlah lambda, jumlah nilai eigen, ya kita tuliskan seperti itu. Ini tulis ulang ya. Oke. Ini bisa nanti kalau diperlukan kita cari sebagai ciri polinomial, ciri polinomial. Oke. Nilai-nilai eigen A disebut dengan lambda 1 sampai lambda n ini tidak semuanya harus sama dengan 0. Tidak semuanya tidak 0. Are not necessarily all non-zero. All non-zero. Jadi bisa jadi ya ada nolnya. Demikian juga tidak apa namanya semuanya itu distinct gitu ya. Distinct itu bisa dibedakan satu-satu. Bisa jadi ada yang sama. Bisa jadi ada yang sama nilainya. Tapi kalau diurutkan misalnya dari terbesar ke terkecil, pasti ada hubungan lambda 1 lebih kecil sama dengan begitu. Tapi kalau A ini positif definite, lambda 1 pasti lebih besar dari lambda 2 dan sebagainya sampai lambda ini dan tidak ada yang 0. Kalau ada yang 0, dia positif semi definite. Oke. Ini nah sekarang gini, nanti juga sering muncul terminologi matriks yang simetris dan idempotent. Matriks dikatakan simetris apabila kalau ditranspos sama dengan matriks itu, ya itu dikatakan matriks yang simetris. Oke, definisinya aja lah. Kemudian nanti ada apa namanya turunan dari suatu matriks. Ini masih berkaitan dengan positif definite ya, simetris matriks. Nah, yang di sini ini spectral decomposition, dekomposisi spektral dari matriks yang simetris. Dari matriks yang simetris. Jadi sebetulnya sudah disinggung tadi, kalau Q inverse itu diganti dengan, jadi Q-nya itu diganti dengan P, di mana P itu adalah matriks yang ortogonal, maka P aksen AP itu sama dengan matriks diagonal, di mana matriks diagonalnya, elemen-elemennya adalah nilai eigen dari matriks A itu sendiri. Jadi kalau matriks A berukuran n kali n dengan nilai eigen lambda k, maka eigenvektor yang bersesuaian dengan lambda k itu namanya PK. Nah, itu menyusun, jadi vektor-vektor eigen itu menyusun apa yang disebut dengan matriks P itu, matriks P. Gitu. Nah, jadi elemen dari matriks P itu ya isinya ini vektor-vektor eigen itu yang bersesuaian. Kalau lambda 1 vektor eigen P1, lambda 2 vektor eigen P2 gitu. Nah, jadi
kalau kita lihat misalnya dalam tadi ya dalam teladan apa namanya di Excel tadi, mana di Excel, apakah di komputer if-nya atau komputer yang satunya. Nah ini sorry, muncul ya. Nah ini nilai eigen, ini vektor eigennya. Ini vektor eigennya. Nah sekarang kalau misalnya kita kalikan vektor eigen ini kita kalikan dengan A itu, ya anggap saja ini kita bernama ya. Oke, kalau nggak diberi nama kita harus tunjuk nanti soalnya apa namanya selnya. Oke. Jadi misalnya gini, menghasilkan matriks 3 kali 3 begini ya. Jadi sama dengan MU gitu ya, mengalihkan matriks 3 matriks sekaligus ini. Yang pertama matriks ini di sini ya. Oke. Di komputer ini koma M-mult lagi. Hasil kali M-mult lagi ya, hasil kali matriks ini. Di sini. Kemudian ini dikalikan transpos dari matriks ini. Coba. Apa hasilnya? Nah. Oke. Nah, lihat. Ini 0 ya. Ini kalau yang di luar diagonal ini 0. Ini yang barusan kita tunjukkan. Ini di luar diagonal ini 0, ya kan? Dan nilai yang ada pada diagonal ini adalah nilai eigennya. Ini lambda 1, lambda 2, lambda 3 ya. Jadi yang sebagai P itu ini. Ini P. Nyusunnya baris ya. Terus baris. Ini P. Oke? Nah, jadi dalam teori tadi P kali A kali P aksen atau P aksen, kalau ini P aksen kali A kali P itu menghasilkan matriks diagonal, di mana elemen-elemen diagonal itu adalah nilai eigen dari si matriks ini sendiri. Di sini ya. Tuh ya, sudah saya tunjukin. Nah, bagaimana kalau dibalik? Tadi kan ini nih, ini dulu nih. Ya. Kemudian dikalikan transposnya di belakang. Sekarang kalau kita transpos dulu. Sorry. Saya pindahin ke atas sedikit. Biar nggak tumburan. Ini ya. Kita bereksplorasi. Kalau dibalik, nah, sama dengan MU gitu ya. Transpos dulu nih, transpos. Transpos dari apa? Transpos dari ini tadi. Ya, ini kita transpos. Kemudian, sorry, kurang tutup dulu. MU lagi, matriks yang aslinya ini, A-nya ini, ya. Kali matriks ini. Kan transposnya di depan tadi. Oke. 1, 2. Oke. Hasilnya mana? Nah, kan bukan. Ya. Jadi jangan salah apa namanya menentukan mana yang P-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat, oke, saya ambil alih, saya bisa pindah ke yang satunya. Nah, jadi ya P aksen. Nah, P aksen itu yang matriks yang anggota vektornya sebelah kanannya masing-masing nilai eigen itu P aksennya. Jadi P-nya itu susu transpos yang tadi ya. Jadi saya tunjukkan ya bahwa D hasilnya adalah matriks diagonal
Yang anggota-anggotanya adalah nilai eigen dari matriks A itu. Oke? Nah, gitu. Ini tadi sudah disinggung, hanya ini adalah sebagai tambahan dari teori bahwa kalau matriks A berukuran n kali n itu memiliki nilai eigen lambda 1 sampai lambda n, jumlah nilai eigen itu sama dengan trace dari nilai itu. Kalau matriks itu dipangkatkan, ini dipangkatkan ya, A pangkat S. Misalnya A kali A kali A kali A 4 kali ya A pangkat 4. Maka nilai eigennya adalah jumlah, maka trace-nya adalah jumlah nilai masing-masing nilai eigen itu dipangkatkan 4. Kita tunjukkan, kalau ini misalnya trace dari inverse-nya, itu jumlah dari sepernya. Asalkan A itu non singular. Asalkan A itu punya inverse ya. Nah, kalau dia singular ya ini nggak berlaku. Oke, kita lihat apa namanya? Lihat Excel yang tadi. Lihat Excel-nya ya. Apa tadi ini saya hapus dulu. Oke. A tadi ini A ya. A tadi punya trace 480 ya. A punya trace 480. Sekarang, oke, saya copy aja dulu. Ini saya copy, gini ya. Copy. Nah, kalau mengcopy ke tempat lain karena itu rumus, hati-hati harus menggunakan kalau di Windows Alt ES values, ya, values. Ya. Oke, ini ya. Ini matriks A-nya. Nah, mau dipangkatkan berapa? 3 gitu. Nah, di add-in ini juga ada add-in, pop tools ya, matrix tools, power of symmetric matrix. Nah, ini bukan hanya square tapi symmetric ya. Jadi kita pilih power of symmetric matrix ya. Klik. Matriksnya yang mana? Yang mau dipangkatkan. Oke. Ini diklik dulu sini, dikosongkan dulu ya. Ganti. Ini matriksnya yang mau saya pangkatkan 3. Nah, pangkatnya berapa nih? Setengah aja bisa di sini, ya. Jadi 3 gitu, ya. Letakkan di mana letakkannya? Diklik sini, oke, go. Nah, ingat ya ini besar sekali nih, besar sekali, ya. Namanya 2,3 pangkat 10 kali 10 pangkat 7. Kalau misalnya mau dibuat begini berapa? Oh, itu kan besar. Oke, komanya nggak usah lah. Nah, jadi gini. Nah, benar nggak tuh? Apa namanya trace-nya? Oke, trace-nya sama dengan trace-nya ini ditambah ini, ya, tambah ini. Sama dengan 89, 404, 237 ya. Nah, kalau misalnya secara manual, benar nggak? Ini pangkatkan 3, ini pangkat 3 kan? Ditambah, ini pangkat 3, ditambah, ini pangkat 3, kan gitu. Oh, sorry. 3, salah letak ya. Oh, nggak sama. Di mana salahnya? Oke, tadi kita lihat. Oke. Apa syaratnya? Jumlah dari masing-masing lambda pangkat S. Mestinya kan benar, ya kan? Ini A pangkat S. A kali A loh. Ya. Coba. Ini Excel dari mana? Oke, adakah salah? Coba kalau menghitungnya manual begini. Sama dengan emul. Emul
A, ya kan? Kali mu A kali A. Kan begini. Kan sama tuh. Berarti teorinya nggak benar dong ya? Berarti teorinya nggak benar itu. Kok bisa? Padahal ini kan, nah kan udah sama sama itu. Saya tidak salah. Oke. Padahal sudah benar loh. Hanya 89 itu tulisnya. Ya. Nah ini, ya kan? Jumlah dari masing-masing dipangkatkan 3, kalau ini 3, padahal simetris. Ya kan? Nah, ini. Ya kalau masih meragukan nggak usah diikutin. Tapi kalau misalnya inverse-nya saya kira benar kalau inverse-nya ya. Kalau inverse-nya itu nggak salah. Nah, inverse-nya, sorry. Oke. Inverse-nya. Inverse dari berapa? Inverse dari itu adalah M inverse itu ya. Kalian sudah harus mahir bagaimana menggunakan Excel untuk operasi matrik, kecuali yang tadi itu yang harus pakai add-ins ya. Nih ya, inverse, M inverse. Benar apa enggak? Oh sorry. Ini bukan ini yang dipangkatkan 3, yang dipangkatkan 3 adalah nilai eigennya ya. Nilai eigennya ini salah ini dari nilai eigennya, mana nilai eigennya? Nilai eigen masing-masing ini ya. Ini pangkat 3. Nah, bacanya harus hati-hati. Ini pangkat 3 gitu ya. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Ini baru benar. Kan bukan itu. Ya, 89. Oke? Tadi salah. Nah, sekarang sama ya. 84. Benar, jadi benar teorinya itu. Benar. Demikian juga inverse-nya. Inverse-nya juga kalau kita lihat ini trace-nya trace dari inverse ini sekian ditambah sekian ditambah sekian ya. 0,013 sama dengan gitu ya. Sama dengan yang tadi mana nih? Sama dengan seper ini kan gitu ya. 1/J3 ditambah 1/22 ditambah 1/10. Sama kan? Nah, gitu. Oke. Jadi sudah dapatkan. Kita cara seperti ini bukan membuktikan ya, tapi memverifikasi. Memverifikasi sebuah teori ya. Jadi di sini teorinya kan bahwa kalau trace dari matriks itu diketahui dari ini ya, ini trace-nya, trace matriks A itu diketahui 480 itu dari jumlah nilai eigen ini, maka kalau matriks itu dipangkatkan S kali, maka nilai eigennya sama dengan masing-masing ini dipangkatkan S dulu, baru dijumlahin. Nah, inverse kan seper ini juga. Ya. Inverse itu kan dipangkatkan dengan min 1 ini. Oke? Baik, ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan kalau ingin bertanya.
Kalau tidak, kameranya dinyalakan. Ya, kameranya nyalakan dulu untuk membuat daftar hadir. Oke, 33 dikurang 2 berarti hadir semua. Dan pas kebetulan bisa masuk semua ya. Bisa masuk semua. Nggak ada di jalur yang bermasalah internetnya. Santa Hoki, Reka Rismawati, Latifah Gusti, Genta, Hotnida. Oke, sekali lagi. Oke.